Dalam Al-Quran dijelaskan, lelaki di surga bebas melakukan hubungan seks dengan bidadari yang cantik. Pertanyaannya, apa artinya para istri di surga kelak berkumpul kembali dengan suaminya masing-masing, sementara suaminya bebas berhubungan seks dengan para bidadari? Apakah istri juga bebas? Jawaban Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob. Dalam Al-Quran, memang tidak disebutkan secara tegas balasan yang akan diberikan pada kaum Hawa. Misalnya bila kaum Adam di surga akan mendapat bidadari, apakah kaum Hawa akan mendapat bidadara? Istilah bidadari sendiri sebenarnya masih diperselisihkan ulama. Sebab baik Al-Quran maupun hadis terkadang menyebutnya dengan istilah al-hur al-in, yang secara kebahasaan berarti wanita-wanita cantik yang sangat putih. Dalam beberapa hadis, terkadang menyebutnya dengan istilah nisa ahl al-jannah, yang secara kebahasaan berarti wanita-wanita atau istri-istri penghuni surga. Ada ulama yang tidak sependapat dengan istilah bidadari sebagai terjemahan dari al-hur al-in atau nisa ahl al-jannah. Mereka menginginkan makhluk gaib ini tidak diterjemahkan sebagai bidadari, sebagaimana makhluk-makhluk lain seperti malaikat, jin, dan setan yang tetap disebut malaikat, jin, dan setan. Maka bidadari menurut mereka tetap disebut al-hur al-in. Mengapa bagi kaum Hawa tidak disebutkan secara tegas janji Allah? Mungkin karena mereka umumnya malu bila disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seksual. Berbeda dengan laki-laki yang justru senang bila hal itu disebutkan pada mereka. Ada hadis yang menyatakan al-hur al-in itu sebagian berasal dari istri-istri pada waktu hidup di dunia. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad meriwayatkan hadis yang artinya, fasilitas terendah bagi penghuni surga, ia memiliki 7 tingkatan, dan ia memiliki 72 al-hur al-in sebagai istri-istrinya, selain istrinya dari dunia. Namun bagaimanapun juga, kenikmatan di surga tidak sesempit yang kita bayangkan sekarang. Surat Az-Zukhruf ayat 71 dan surat Fusilat ayat 31 menyatakan, penghuni surga akan mendapat semua yang diinginkan hatinya dan semua yang ia minta. Maka segala yang diinginkan penghuni surga, misalnya hubungan seks dengan siapa saja, bila itu termasuk kenikmatan yang diinginkannya, maka Allah akan memberikannya. Yang jelas surga itu tempat segala kenikmatan. Kita yang masih hidup di dunia tidak mampu membayangkan kelezatan dan kenikmatan yang ada di surga. Bayangkan saja, menurut hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad bersabda, sekecil-kecil kafling di surga adalah sebesar dunia ini ditambah 10 kali lipatnya. Ini artinya penghuni surga yang paling miskin, rumahnya di atas kafling seluas 11 kali lipat luas dunia ini. Wallahu a'lam bishawab.